Puji Tuhan, terima kasih untuk tim yang sudah memimpin kita dalam pujian pagi hari ini. Ya, di bulan November ini tema kita 1 bulan adalah memenangkan pertandingan. Saudara-saudara, minggu lalu saya sampaikan bahwa setiap kita itu ada di dalam arena pertandingan. Apakah minggu ini saudara mengalami sebuah pertandingan? Ya. Dan apakah saudara menang dalam pertandinganmu? Amin. Saudara, tiap-tiap hari adalah pertandingan, ya. Pertandingan melawan musuh-musuh kita. Melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu janji akan kemenangan. Nah, boleh ditampilkan slide-nya? Ya, tema kita pagi ini adalah visi dan mentalitas pemenang. Saudara, minggu lalu saya sampaikan bahwa untuk kita memenangkan pertandingan, hal pertama kita harus memiliki visi. Ya, visi itu apa? Sesuatu yang kita rindukan, inginkan, harapkan dari Tuhan. Setiap orang harus memiliki visi dalam hidupnya. Setiap orang harus memiliki impian, ya. Visi, impian sama saja. Yang membedakannya adalah apakah tujuan saudara mendapatkan visi dan impian itu apa? Apakahnya untuk memuaskan nafsu atau saudara sedang memuliakan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan hari ini saudara sedang hidup mengejar visi dalam hidupmu. Apakah sampai hari ini saudara masih mengejar visi dan impian dalam hidup saudara? Karena sangat menyedihkan kalau ada orang di dunia ini udah gak punya mimpi, visi, dan impian apapun. Itu namanya sudah mati sebelum waktunya, saudara. Orang yang tidak punya visi, orang yang tidak punya impian dalam hidupnya, itu artinya orang yang sudah mati sebelum waktunya. Kenapa? Karena dia gak tahu mau ngapain lagi. Dia berarti dalam keadaan yang putus asa, hopeless, dan dia gak tahu arah hidupnya kemana. Lanjut. Visi dan mimpi itu memberikan arah, saudara. Oh, saya mau ke sana. Orang yang punya visi dalam hidupnya, dia jelas apa yang dia mau capai. Setiap kita, gak peduli saudara seorang ibu rumah tangga sekalipun, saudara harus punya visi dan mimpi. Saudara mau menikah, saudara harus punya visi dan mimpi. Kenapa saudara mau menikah? Apa tujuan saudara menikah? Saudara kuliah, harus tahu untuk apa saudara kuliah. Jadi segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini karena berdasarkan visi dan mimpi. Jadi kalau orang sudah gak punya mimpi dalam hidupnya, saya udah tua. Ya berarti saudara sedang memimpikan kapan saudara meninggal. Betul? Kalau saudara sudah merasa tua dan gak punya visi lagi dalam hidup saudara, ada dua kemungkinan. Semua visi saudara sudah tercapai, atau saudara sedang menunggu kapan saudara dipanggil Tuhan. Hanya itu saja. Makanya banyak orang ya setelah pensiun, katanya nih setelah pensiun, kalau dia nggak punya visi lagi, cenderung orang pensiun itu akan jatuh sakit atau mudah sakit. Kenapa? Karena dia nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, Amsal 29 ayat 18 mengatakan, coba kita baca sama-sama ya, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang teguh pada hukum. Nah, Raja Salomo mengatakan bila tidak ada wahyu. Dalam bahasa Inggris, there is no vision.
Tidak ada pewahyuan, artinya tidak ada sesuatu yang kita lihat ke depan ini apa. Maka menjadi liarlah rakyat. Liarlah hidupnya, arah hidupnya enggak beraturan. Berantakan, ya, kacau hidupnya. Kenapa ada orang-orang tertentu yang hidupnya jatuh ke dalam kehidupan yang mabuk-mabukan, ya. Hidupnya jatuh dalam narkoba. Karena salah satu mereka nggak tahu hidupnya untuk apa. Walaupun dia tahu mabuk-mabukan itu merusak, tapi dia tetap aja minum. Ya, pulang ke rumah dengan keadaan teler. Suami istri mungkin udah bolak-balik ngomel gitu ya. Kenapa mabuk sih? Kenapa mabuk? Udahlah diam aja, ini urusanku. Nah gitu ya, orang mabuk kan kalau dikasih tahu begitu kan. Terserah saya, ini uang saya kok, ini hidup saya. Kenapa? Karena dia udah gak tahu lagi hidupnya untuk apa. Ada orang yang frustrasi dengan hidupnya, saudara. Ya, dia bilang, ya udah mungkin saya gak bisa lagi mencapai apa yang saya inginkan. Jadi akhirnya dia membiarkan hidupnya rusak dan hancur. Lanjut. Saudara, visi dan mimpi itu akan menentukan kemajuan. Baik dalam organisasi bisnis, sosial, komunitas maupun bangsa. Kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situlah ditetapkan apa yang menjadi visi dan mimpi pendiri bangsa kita. Makanya yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu nggak boleh dirubah, saudara. Yang lain-lainnya masih bisa dirubah. Ya, pasal 1, 2, 3 itu masih bisa diamandemen istilahnya. Tapi yang namanya pembukaan itu nggak boleh dirubah. Kenapa? Karena kalau itu dirubah, itu merubah arah negara. Itu akan merubah arah bangsa. Karena disitulah terdapat visi dan misi bangsa ini. Untuk apa Indonesia berdiri, untuk apa Indonesia ini merdeka, itu tertulis dalam pembukaan, saudara. Jadi yang namanya visi itu menentukan arah bangsa kita. Kemajuan apa yang kita mau capai, itu sudah ditulis sebetulnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, organisasi pun begitu, perusahaan pun begitu, saudara. Kenapa perusahaan membuat visi, misi, ini loh yang kita mau capai, itu loh yang kita mau kerjakan. Mau organisasi bisnis maupun organisasi sosial, termasuk gereja. Gereja juga ada visi, saudara. Apa visi gereja? Itu sudah Tuhan Yesus berikan dalam Alkitab. Alkitab itu sebetulnya bicara tentang visinya Tuhan atas hidup manusia, atas bangsa-bangsa, bahkan atas gereja. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, sebetulnya adalah visi Tuhan atas hidup saudara. Apa visi Tuhan atas hidup saudara? Itu tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau saudara bilang, saya nggak tahu hidup saya untuk apa. Bacalah Alkitab itu. Apa yang Tuhan katakan untuk Abraham? Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Engkau akan menjadi berkat. Tanyanya, kalau visi kepada Abraham itu disampaikan, lalu kira-kira hubungannya sama saudara ada enggak? Ada, saudara. Karena dalam kitab Galatia dikatakan, seluruh janji Tuhan, visi Tuhan untuk Abraham, itu juga menjadi janji Tuhan bagi kita. Kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham melalui Yesus Kristus. Jadi bayangkan, apa yang Tuhan katakan dan janjikan kepada Abraham, itu juga sesuatu yang berlaku bagi saudara dan saya oleh karena Yesus Kristus. Yesus Kristus membuka jalan bagi saudara dan saya untuk juga menerima visi itu dalam hidup kita. Waktu masa COVID lagi. Waktu masa COVID, saudara, saya membaca ulang kisah Abraham. Wow, saya tulis satu persatu. Wow, luar biasa ini janji Tuhan untuk Abraham. Dan setiap ada kata untuk kamu, untuk Abraham, saya ganti nama saya, saudara. Saya ganti nama saya.
Tuhan berjanji, aku berjanji kepadamu hai Abraham. Saya tulis, aku berjanji kepadamu hai pardamaian. Waduh. Kenapa? Karena janji Tuhan pada Abraham itu juga berlaku buat saya. Jadi sebetulnya ketika kita menjalani hidup ini, kita terus hidup berdasarkan janji Tuhan yang merupakan sebuah visi Tuhan bagi hidup kita. Pertanyaannya, kenapa kita seringkali kelemah dalam hidup ini? Karena kita kehilangan visi. Orang yang kehilangan arah lah yang membuat hidupnya nggak tahu. Itu sama seperti saudara lagi jalan, mau menuju sebuah kota atau sebuah tempat. Tapi tiba-tiba karena saudara nggak tahu, kita biasa kan kalau saya suka mengandalkan yang namanya Waze gitu ya. Kalau tiba-tiba Waze-nya mati gitu ya, kita pasti bingung ini kemana nih, ke kanan, ke kiri. Kita ngambil ke kiri, nggak tahu kita salah, kita muter-muter nggak tahu kemana. Kita bisa frustrasi. Nah, banyak orang hidupnya frustrasi karena nggak tahu mau kemana arahnya. Jadi kalian kita semua di sini, termasuk remaja-remaja di sini, halo remaja-remaja. Kalian sudah harus punya visi yang jelas dalam hidup kalian. Saya panggil 2 anak remaja di sini. Siapa? Onel ya. Onel sama Inyo. Ini saya bilang, belum ibadah. Kamu kelas berapa Inyo? Si Noel. Onel soalnya. Onel. Kamu kelas berapa Onel? Kelas 1 SMP. Wih, udah kelas 1 SMP ya. Perasaan masih SD gitu ya dulu ya. Saya tanya, kamu mau SMA kemana? Kalau nggak BPK penabur, kemana tadi dibilang? Wah, bagus. Terus cita-citamu apa kalau kuliah? Tamat nanti. Saya mau jadi apa dibilang, gambar baju, desain baju katanya. Oh, kamu mau jadi ini? Sama dengan kakakmu. Suka gambar, saya bilang. Beda, kalau dia kan suka gambar. Kalau saya gambar baju, pengen bikin baju katanya. Oh gitu ya. Luar biasa. Bagus saya bilang. Kalau begitu kamu sekolahnya harus ke Paris. Karena Paris itu adalah sekolah untuk para desainer. Saudara, kalau anak saudara sudah punya visi dalam hidupnya, saudara harus dukung. Jangan bilangin, dari mana uang papa? Kamu sekolah itu apa itu? Nggak jelas itu sekolahnya. Udahlah insinyur aja. Masuk ITB. Saudara, tiap orang Tuhan taruh di hatinya. Apa yang menjadi tujuan hidupnya. Amin. Justru semakin dari kecil anak itu sudah tahu apa yang harus dia mimpikan. Dorong saudara, dorong. Kecuali anak saudara nggak tahu mau ngapain. Ya nggak tahu pak, nggak tahu. Oke, kalau kamu nggak tahu, biar papa kasih tahu kamu mau jadi apa. Nah saudara boleh masukkan visimu kepada anakmu begitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Mungkin saudara sudah berdoa, Tuhan apa untuk anak saya, silakan. Terus saya tanya Inyo, kamu mau jadi apa? Kamu kelas berapa sekarang Inyo? Oh saya SMP juga. Udah SMP juga ya? Ya ampun saya masih bayangkan dulu menopung Risma. Pertama kali ngeliat Inyo itu masih digendong. Masih umur 1 tahun itu. Pertama kali saya ke rumahnya, masih kecil sih Inyo, udah SMP sekarang. Kamu mau jadi apa Inyo? Polisi pak. Polisi. Tapi saya bilang gigimu gak boleh ada yang bolong loh, polisi loh. Mari lihat itu giginya tuh. Saudara, ketika kita bicara tentang visi dan mimpi, berarti ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Amin. Keselamatan atas dunia ini adalah sebuah visi dari Tuhan. Dan keselamatan itu dipersiapkan oleh Bapa di sorga, saudara. Melalui Abraham, melalui Musa, ya, melalui Daud, sampai akhirnya kepada Yesus. Tetapi sampai hari ini, visi keselamatan itu masih akan terus dikerjakan oleh kita sebagai gereja Tuhan. Jadi kita pun sekarang sedang hidup di dalam visinya Tuhan.
Visi yang sampai kepada kekekalan, yaitu keselamatan untuk seluruh manusia. Kita tahu dunia ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Semua orang yang lahir di dunia ini, bahkan yang belum lahir saudara, ya masih akan lahir bulan depan, mungkin Devi bulan depan atau kapan melahirkan. Oh hari ini, puji Tuhan. Hari ini masuk rumah sakit. Kita doakan supaya, puji Tuhan, udah tahu hari ini mau lahir katanya ya. Tahu nggak saudara, bahwa bayi dalam kandungan, bahkan bayi yang belum ada dalam kandungan, yang mungkin akan baru lahir tahun depan, itu pun sudah termasuk bagian penebusan Yesus Kristus, amin. Jadi bayangkan, untuk seluruh dunia yang sudah lahir maupun yang belum lahir, itu Yesus sudah tebus. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan buat mereka. Tahu nggak? Tetanggamu itu sebenarnya sudah ditebus oleh darah Yesus. Keluargamu yang hari ini belum datang ke gereja atau belum pernah datang menyembah Yesus, mereka sudah ditebus oleh darah Yesus. Masalahnya mereka belum tahu. Pikiran mereka masih ditutup oleh iblis. Roh jahat masih menguasai mereka. Seolah-olah mereka itu miliknya iblis. Padahal Yesus bilang, aku sudah tebus mereka. Itulah sebabnya kenapa kita perlu memberitakan Injil. Memberitahu kepada mereka, hai umat Tuhan, hai temanku, hai sahabatku. Engkau itu sudah milik Tuhan. Saya membayangkan, ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah berkata, sudah selesai. Iblis tidak bisa lagi menggugat pada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibayar lunas. Kita nggak ada utang lagi. Manusia udah nggak ada utang lagi sama Tuhan. Tetapi iblis menutupi kebenaran itu supaya apa? Supaya manusia merasa berpikir bahwa dia masih tetap menjadi bagian daripada dosa ini. Sementara Alkitab mengatakan di atas kayu salib, Tuhan itu sudah melucuti. Oh, arti saudara melucuti? Itu tentara kalau lagi kalah perang saudara, ya, mereka udah nyerah nih, ya, misalnya tentara, taruhlah tentara Irak gitu ya, diserbu oleh Amerika misalnya. Lalu tentara Iraknya nyerah. Dia masih pegang senjata, tapi nyerah. Maka apa yang dilakukan? Itu dilucuti. Semua senjata yang ada dalam tubuhnya dilucuti. Bahkan mungkin kalau ada pangkatnya dilucuti. Supaya apa? Supaya dia mentalnya hancur. Oh, lu udah kalah. Kamu tuh gak punya apa-apa lagi. Jangan macem-macem loh. Iblis itu sudah dilucuti, kata firman Tuhan dalam kitab Kolose. Waktu Yesus di atas kayu salib, dia sudah dilucuti. Nah, manusia-manusia ini sebetulnya orang-orang di dunia ini harus menyadari bahwa iblis yang selama ini menjajah mereka sudah dilucuti. Nah, kita harus memberitahu itu, saudara. Dan kita harus berkata kepada iblis, hei iblis, engkau sudah dilucuti, lepaskan orang-orang itu dari cengkeramanmu. Hai iblis, engkau sudah ditaklukkan oleh Tuhanku Yesus Kristus, sekarang lepaskan mereka dari segala perbudakanmu. Itu doa kita saudara dalam doa peperangan. Kita harus mendeklarasikan akan kemenangan Tuhan itu. Supaya iblis itu gak macem-macem gitu loh. Nah, tapi berapa banyak juga orang Kristen yang hidupnya masih terus ada di bawah intimidasi iblis. Seolah-olah iblis itu lebih hebat, iblis itu punya kekuatan. Nah, saudara harus melihat kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Makanya kita harus berani berkata, hai iblis, engkau sudah dilucuti, engkau sudah kalah, engkau sudah ditaklukkan. Aku lebih daripada pemenang. Amin saudara. Nah ini visi yang Tuhan berikan kepada gereja. Dan visi ini harus kita
deklarasikan, visi ini harus kita nyatakan. Visi itu jangan diumpetin. Iblis ingin terus berupaya membuat visi Tuhan atas gerejanya, atas dunia ini ditutup-tutupi, saudara. Oleh karena itu, mari kita melihat hidup saudara, panggilan saudara, dan cara saudara menjalani hidup itu dengan cara pandang yang baru. Amin. Nah, untuk itu saudara harus memiliki yang namanya mentalitas pemenang. Ya, lanjut. Ini mentalitas pemenang. Karena saudara sudah ditentukan Tuhan sebagai pemenang. Amin. Tuhan sudah memenangkan pertempuran itu. Saudara adalah bagian dari pasukan Tuhan yang menang. Kan Yesus panglima kita. Kita nih tentaranya Tuhan. Amin. Kalau panglima kita sudah menang, kita sebagai tentaranya ikut menang atau kalah? Ikut menang. Nah, miliki mentalitas pemenang. Kalau Yesus sudah menang di atas kayu salib, dia sudah mengalahkan kerajaan dunia ini. Saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus, jadikanlah kemenangan Kristus itu menjadi kemenanganmu juga. Jangan terus-menerus kau diintimidasi, kau kalah, kau lemah, kau sakit. Dokter sudah mengatakan engkau sakit, engkau gak bisa apa-apa. Jangan seperti itu, saudara. Kenapa? Karena saudara Yesus juga sudah menang atas sakit penyakit. Amin. Jadi kemenangan Yesus itu adalah kemenangan yang total. Katakan kemenangan total. Ya, bukan kemenangan sebagian. Oh, yang ini menang, yang ini kalah, yang ini menang, ini kalah. Enggak. Nah, mentalitas pemenang adalah sebuah keadaan mental atau sikap seseorang yang tetap positif, optimis, penuh keberanian dan keyakinan, sekalipun sedang menghadapi tekanan ataupun ancaman. Iblis itu kan menyerang pikiran kita, saudara. Yang diserang iblis itu yang pertama itu adalah pikiran. Ya. Sebelum dia menyerang tubuh saudara, sebelum dia menyerang keluargamu, sebelum dia menyerang keuanganmu, sebelum dia menyerang kesehatanmu, sebelum dia menyerang hubungan-hubungan di dalam keluargamu, maka yang pertama dia serang adalah pikiran saudara. Pikiran apa yang diserang? Ya pikiran dengan membuat saudara adalah seorang yang lemah. Jika kita berpikir negatif kepada sesuatu, berarti iblis sudah berhasil menanamkan sesuatu dalam pikiranmu. Terutama dalam soal kesehatan ya. Jika dokter sudah memvonis saudara sakit, maka intimidasi dalam pikiran kita akan mulai bekerja. Bahwa saudara sakit. Dan sakit saudara fatal atau parah. Ya, dokter menyebut perkataan itu, maka yang terjadi dalam pikiran kita apa? Kita nggak punya harapan. Kalaupun punya harapan sedikit. Bahkan ketika dokter hanya mengatakan ibu penyakitnya ini saja ya. Misalnya dikatakan, oh ibu penyakitnya ginjal. Saudara, setahun yang lalu apa 1,5 tahun yang lalu, kami di lingkungan RT itu setiap bulan selalu ada cek darah. Ya, jadi itu disediakan oleh pemerintah untuk melakukan cek darah kepada warganya. Nah, saudara kan tahu, beberapa waktu yang lalu, salah satu yang sering menyerang saya itu sakit, asam urat. Jadi waktu dicek, asam urat saya tinggi, saudara. Oh, tinggi nih. Ya udah tinggi.
Itu baru dicek, lalu ada dokter di sebelahnya. Langsung dia bilang gini, Bapak ini asam uratnya cukup tinggi, jadi Bapak saya kasih surat rujukan ke puskesmas supaya Bapak dicek darah lebih jauh lagi. Jadi datanglah, saya kan kalau diperiksa di RT itu, di RW cuma dikasih selembar kertas. Datanglah saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas, langsung dokter mengatakan begini, oke, Bapak cek darah ya ke lab, karena di puskesmas tidak ada lab. Rumah sakit, oke. Cuman dia bilang gini, ini asam urat Bapak tinggi. Ini bisa kemungkinan ginjal Bapak bermasalah ini. Dan akibatnya Bapak bisa cuci darah. Waduh, ini saya udah kayaknya angka sekian sih beberapa tahun yang lalu juga ada pernah gitu ya, bukan baru pertama kali. Jadi langsung dia keluarkan kayak tabnya. Nah ini Pak nih, kalau ini Bapak udah sampai segini nanti ya cuci darah Pak. Jadi tolong periksa segera. Jadi akhirnya saya pergilah ke lab. Nah, dari lab dirujuklah ke rumah sakit mana. Akhirnya saya ambil UKI gitu ya. Nah di sana kan ada saudara kita Maria ya, dia suster di sana. Lalu saya telepon dia, nih gimana nih saya belum pernah tuh sampai rujukan sampai ke rumah sakit. Yaudah Kak nanti aja kesini dokter ini aja gitu. Jadi saya akhirnya diperiksalah ke dokter itu ya. Saudara tahu sejak itu saya setiap bulan harus kontrol. Ya. Dan memang sempat itu kayaknya 1, 2, 3 bulan tuh gak turun-turun gitu ya. Tapi saya senang karena dokternya positif gitu ya. Udah Bapak ini aja ini. Pak boleh ada pantangan? Enggak ada pantangan. Makan aja. Yang penting jangan berlebihan. Dia bilang, oh gitu ya. Ya. Cuma dikasih obat ya. Ada obat sekian lama minum kayaknya gak menurunkan juga. Ya udah kasih obat yang lebih ini. Oke. Cuman jadi tapi gak ada dokter itu gak bilang sih bahwa nanti gagal ginjal dan sebagainya, gak ada. Hanya dokter puskesmas itu yang ngomong gitu. Ya. Yang membuat saya, aduh kok jadi begini ya, cuci darah langsung kebayang kan cuci darah. Jadi akhirnya ya puji Tuhan, sampai hari ini saya udah berapa bulan gak kontrol gitu ya. Darah dulu kan hampir tiap bulan saya pincang-pincang ya. Dan selalu saya bingung, kenapa ya habis makan apa? Kayaknya gak makan apa-apa, naik juga gitu. Tapi saya belajar gini, memang beberapa bulan yang lalu saya sedang berdoa. Tuhan, saya percaya Engkau sudah sembuhkan saya. Jadi saya berdoa waktu itu, saya percaya doa itu, pada waktu itu saya menyerahkan sungguh-sungguh. Saya bilang dalam nama Yesus, saya sehat. Saya punya kadar asam urat yang normal. Dan puji Tuhan, seingat saya dari bulan Februari kali ya. Saya sampai hari ini gak ada lagi gejala-gejala asam urat saudara. Ya, walaupun saya belum cek lagi, tapi saya percaya ya. Karena kemarin saya makan bebas, gak ada tuh gejala-gejala. Ya. Kemarin ke Bali makan B2, mantap ini. Ya bukan saya makan sembarangan, jarang lah makan kayak begituan ya. Tapi kalau ada ya dimakan gitu loh. Jangan ditahan-tahan ya. Karena enak sekali tuh ternyata. Bagi yang suka. Nah jadi saudara-saudara, mentalitas pemenang itu perlu kita miliki. Amin. Kita lanjut. Dalam Roma 8 ayat 31 dan 37 dikatakan gini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Maksudnya siapa yang sanggup melawan kita, begitu ya. Yang melawan kita pasti banyak.
Tapi siapa yang sanggup melawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada. Bukan berarti saudara nggak ada yang melawan. Ada yang melawan saudara. Jadi jangan dianggap, nggak ada lawan. Ada lawan saudara. Tapi saya nggak ada lawan. Artinya kekuatan musuh tidak sanggup mengalahkan saudara. Nah, sikap mental ini yang harus kita miliki, saudara. Bahwa kita adalah umat pemenang, dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, miliki dulu sikap mental pemenang ini dalam diri kita. Bukan sikap mental orang kalah. Saudara, dalam sebuah pertandingan olahraga, kalau saudara perhatikan ya, terutama olahraga tinju nih. Olahraga tinju atau olahraga bela diri ya. Dulu petinju yang terkenal itu namanya Mike Tyson. Kalau saudara perhatikan, sebelum pertandingan olahraga, sebelum pertandingan tinju tersebut, biasanya kedua orang ini akan saling berhadap-hadapan, betul? Ini bahkan masih seminggu sebelumnya, biasanya kan ada timbang badan dulu gitu ya. Ini badannya beratnya udah cocok atau belum. Nah biasanya apa yang dilakukan oleh para petinju ini adalah mereka saling, apa istilahnya, cywar. Ya, saling meledek, ingin menjatuhkan mental lawan. Dalam semua pertandingan, kecenderungan itu akan saling menjatuhkan mental, saudara. Lo bisa apa gitu ya. Lo mampu apa. Apalagi kalau yang dihadapi itu adalah juara dunia. Ini belum juara dunia. Kalau orang yang menghadapi juara dunia nggak punya mental yang kuat, mungkin, ini badannya lebih gede kayaknya, ototnya lebih gede. Kalau dia sudah mentalnya jatuh duluan saudara, itu mungkin kemenangan udah 50%. Jadi taktik daripada lawan itu adalah jatuhkan dulu mental lawan sebelum dalam pertandingan. Nah iblis juga lakukan hal yang sama. Dia buat mental kita jatuh untuk menyatakan, lo gak bisa apa-apa. Lo gak punya masa depan. Sakit lo udah gak bisa disembuhkan. Lihat nih, susah cari kerjaan zaman sekarang. Nah makanya banyak orang yang kalau sudah mentalnya jatuh saudara, dia udah pasti malu. Ya. Datang ke orang aja gak berani. Ketemu keluarga gak berani. Ketemu teman-teman alumni gak berani. Ntar ditanyain gue gak kerja, gimana nih? Padahal ketika kita ketemu teman-teman justru di situ banyak informasi pekerjaan mungkin kita bisa dapatkan. Tapi namanya mental kita sudah jatuh, ketemu teman-teman, wah dia udah punya posisi ini atau udah kerja di sini. Jangankan punya posisi, udah kerja lah, kita masih pengangguran nih. Ya, udah 5 bulan lulus, 6 bulan lulus belum ada kerjaan. Teman-teman udah pada kerja, kira-kira kita mau ketemu teman gak? Banyak kan gak mau saudara. Kenapa? Nanti kalau ketemu dia ditanya, lu kerja di mana? Yang lain udah kerja di mana? Dia mau jawab apa? Mentalnya udah jatuh. Nah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita saudara. Jika mental kita dibuat jatuh oleh iblis. Oleh karena itu, miliki mentalitas pemenang itu sangat penting. Belum kita masuk ke dalam pertandingan yang sesungguhnya. Bangun mentalmu itu saudara, bangun mentalmu itu. Nah membangun mental, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah doa. Ya. Dalam Matius 21-22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kalahkan serangan iblis itu dengan doa saudara. Dengan memiliki firman ini yang berkata, apa saja yang kamu minta. Berarti Tuhan menjawab doa kita. Apa saja loh. Di sini, gak ada dibilang kamu minta yang PC doang ya.
Ini ada perkataan apa saja. Tuhan tuh gak membatasi loh permintaan saudara. Termasuk permintaan yang orang lain anggap, lo aneh-aneh aja. Mintanya kayak begitu. Itu gak mungkin. Saya sampaikan waktu yang lalu, saya bilang gini. Kecenderungan kita, ketika kita berdoa, meminta kepada Tuhan, hal-hal yang bersifat realistis. Yang realistis aja. Yang realistis. Nah, kata-kata itu sering gak saudara dengar? Lu mau minta apa? Yang realistis aja. Apa maksudnya yang realistis? Kata kasar gini, lu tahu diri dong. Nah gitu ya. Lu mau minta kayak gitu, lu tahu diri dong, ngaca dong lo. Saya mau katakan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan di sini katakan, minta apa saja. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, kalau kamu yakin dalam doa penuh kepercayaan, kamu terimanya. Karena apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, saudara, itu sesuatu yang memang besar. Sesuatu yang membuat kita bersuka cita. Mungkin bagi orang lain, itu dianggap mustahil, tidak realistis. Tapi justru Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya, kemuliaannya ketika saudara melakukan hal-hal yang tidak realistis itu, saudara. Bahkan seringkali yang realistis saja kita nggak percaya. Jadi dalam hal ini yang harus kita bangun dulu adalah keyakinan bahwa Tuhan itu memang memberikan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara, saya mau sampaikan nih. Kemarin waktu kita retreat ngurus ngerja, saya menyampaikan sebuah visi. Nanti lain waktu saya akan sampaikan lebih detail. Saya bilang kita ini sudah 40 tahun Light City. Kita sudah 40 tahun. 41 ya tahun ini. 41. Saya berdoa, Tuhan, apa yang kau inginkan bagi gereja ini? Saya bergumul untuk itu, saudara. Sejak bulan Agustus saya berdoa, terus saya berdoa. Ambil waktu berdoa, berpuasa. Ya. Dan hari-hari ini saya terus merasa bahwa Tuhan mau kita masuk ke dalam apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, kalau kita melihat kepada dunia ini, saudara, keadaan kota kita, bangsa kita. Dunia ini banyak sekali persoalan, pergolakan. Dan begitu banyak manusia di dunia ini yang hidup dalam kegelapan. Penduduk dunia hari ini saudara tahu berapa? Ada yang tahu? Nanti saudara bisa lihat di internet ya. 8 miliar saudara. Dan tiap kita 1 jam ibadah, 2 jam ibadah di sini, itu yang lahir banyak, nambah terus saudara yang lahir. Termasuk nanti yang Devi nih. Tiap detik ada yang lahir saudara di dunia ini. Pertanyaannya, visi Tuhan atas dunia ini apa? Menyelamatkan semua, betul nggak? Makanya Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Visi Tuhan itu adalah bagaimana bangsa-bangsa seluruh manusia diselamatkan. Itu visinya Tuhan loh. Besar nggak? Besar banget. Besar banget. Mungkinkah itu? Mungkin. Tapi pertanyaannya, yang mengerjakannya siapa? Perintah itu diberikan kepada siapa? Gereja, saudara dan saya. Nah masalahnya adalah apakah kita memiliki visi itu dalam hidup kita, di dalam gereja ini.
Lalu apakah visi itu betul-betul sesuatu yang membakar hati kita? Kita mungkin terbakar dengan visi pribadi saudara. Contoh, saya mau masuk universitas negeri ya. Itu waktu saya SMA tuh, karena saya di kalangan teman-teman, kamu mau masuk mana? Kakak kelas saya, ada namanya Riris, ada Iren. Kamu masuk mana? Gue mau masuk IPB. Wah keren juga IPB ya. Kamu masuk mana? Saya mau masuk UI. Wah keren juga. Saya masih kelas 2 waktu itu. Saya mau masuk mana ya Tuhan? Terus papa saya bilang, Arda, kalau kamu gak masuk negeri, kamu gak kuliah. Wah, kenapa? Apa gak sanggup bayar kuliah di swasta? Itu kan Trisakti kan yang paling keren ya. Berarti saya harus masuk negeri nih. Jadi saya bergumul saudara, saya berdoa. Tuhan saya mau masuk negeri nih. Saya harus masuk negeri, saya berdoa terus. Tapi bukan hanya berdoa, tentunya belajar saudara. Dulu itu persekutuan SMA 4 yang cikal bakal daripada gereja ini. Kita tuh ibadah hampir tiap hari. Belum lagi ibadah itu bisa sampai jam 12, maksudnya pulang sekolah jam 12, jam 1, terus kita pelayanan. Jadi saya kadang-kadang sampai rumah itu udah jam 5, jam 6 saudara. Udah capek. Saya itu tinggal waktu itu sama opung saya di Saharjo, orang tua saya tinggal di Depok. Ya, karena sekolah saya di SMA 4, di Gambir, jadi supaya deket gitu ya. Saya itu tinggal di rumah tulang saya di Saharjo. Nah saya tuh sekamar sama opung ya, sama oma kira-kira gitu ya. Saya sekamar sama opung. Nah opung saya ini suka lapor sama mama saya, itu si Parda itu kayaknya pulang sore terus. Sibuk apa nggak tahu katanya gitu ya. Tapi opung saya nggak tahu, saya tuh saudara kalau sudah sampai di rumah udah jam 5 udah capek memang, saya makan, mandi, tidur saya. Tapi jam 8 saya bangun, saya belajar saudara. Saya belajar, saya baca, bla 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 gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen masuk negeri. Itu sesuatu yang membakar hati saya harus masuk negeri, saya harus masuk negeri. Itu tekad saya saudara. Jadi artinya visi itu harus sesuatu membakar hati kita. Visi itu bukan cuma angan-angan, gue pengen di negeri, pengen. Ya pengen, lu ngapain dengan pengennya? Ya gak ngapa-ngapain, iya jangan cuma kepengen dong. Keinginan itu adalah sesuatu yang membakar hati kita, itulah visi saudara. Jadi saya belajar, naik kelas 3 nih, ceritanya udah kelas 3, mama saya nanya, Ada kamu gak mau ikut ini, bimbel-bimbel gitu? Gimana ya? Aduh kayaknya gak punya waktu lagi bimbel, saya bilang. Ya udah saya ikut yang kelas intensif, sebulan saudara, sebulan. Ya itu aja, saya ikut cuma sebulan yang intensif. Puji Tuhan saudara, saya bisa masuk. Ada 2 yang saya masuk saudara. Yang satu masuk UI, di Fakultas Psikologi, yang satu lagi saya diterima di STAN. Saya masuk diterima di STAN saudara. Nah untungnya waktu itu STAN duluan kan, jadi saya mau semacam apa istilahnya tuh kayak pelonco gitu apa sih ya. Ospek. Wah masuk STAN nih keren juga nih. Saudara tahu nggak? Begitu saya masuk STAN visi saya apa? Saya jadi Menteri Keuangan. Pikiran saya langsung begitu. Satu hari saya akan jadi Menteri Keuangan. 20 tahun lagi saya Menteri Keuangan. Gak tahu kenapa, begitu aja. Jadi memang sesuatu yang kita dapatkan buat saya, ada visi apa nih dengan kamu sekolah di sini? Cuman setelah masuk ospek, aduh males nih, harus bawa begini. Biasalah anak SMA kan agak, ya yang susah-susah dikit gak mau gitu ya. Apa saya temenin saya tuh, pendaftaran, udah dikasih tahu nih tanggal sekian acara ini. Terus pas pulang, gimana siap kamu? Kayaknya aku ngambil STAN deh. Aku ngambil UI aja. Tuh kenapa? Lebih keren kayaknya jaket kuning. Satu itu. Yang kedua, ada cewek yang saya sedang incer waktu itu. Saya pikir di UI aja deh gitu. Akhirnya saya memilih ke UI saudara.
Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah ternyata apa yang kita doakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita rindukan harus kita doakan dengan satu gairah. Satu gairah, bukan cuma angan-angan. Jadi apapun yang menjadi visi kalian, terutama nih anak remaja, pemuda saya bilang, kalian harus punya gairah di situ dan percaya bahwa apa yang menjadi visi kalian itu akan terwujud. Amin. Ikan bawa dalam Nah, sebelum saya akhiri, yang kedua adalah tentang iman, ya. Jadi doa harus disertai dengan iman. Kuasa iman. Dalam Markus 9, Yesus bilang, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini cerita tentang seorang bapak yang pengen anaknya sembuh. Lalu bapak ini bilang sama Yesus, kalau kamu dapat tolong dong sembuhin. Nah, ya, kalau kamu dapat. Yesus kesel juga kali ya. Apa? Kalau kamu dapat. Seolah-olah Yesus bilang, kamu meremehkan saya. Bukan saya, kamu, tergantung kamu, kata Yesus. Kalau kamu percaya anakmu sembuh. Jangan ragukan Tuhan kuasanya. Masalahnya kamu percaya enggak? Tuhan mah nggak usah diragukan, saudara. Masalahnya, saudara punya iman enggak bahwa apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan, apa yang kau minta akan terjadi. Kali kita balik, Tuhan, kenapa masih begini Tuhan? Kenapa masih begini Tuhan? Kenapa sakitku masih begini? Bukan Tuhan yang harus saudara tanya. Yang harus saudara pertanyakan, apakah kau percaya atau tidak? Tuhan masih siap saudara menyediakan apa yang kau minta. Dia udah siap. Nih, iman kita nggak ada. Keraguan terus yang ada. Bangun iman saudara, bangun imanmu. Masuk dalam doa, sampai kau mendapatkan iman. Mungkin sebelum kau meminta sesuatu, saudara harus berdoa dulu, Tuhan berikan saya iman. Minta iman kalau memang saudara merasa belum punya iman. Daripada saudara merengek-rengek minta sama Tuhan. Lebih baik saudara berdoa minta iman dulu. Tuhan berikan saya iman, bahwa itu bisa saya dapatkan. Sampai saudara yakin di hati saudara, baru saudara berkata, yes, terima kasih Tuhan, saya dapatkan ini. Jadi mari kita merubah cara pandang dan pola pikir kita ya tentang Tuhan. Bukan soal Tuhan yang tidak mampu melakukan apa yang saudara minta. Tapi masalahnya iman saudara. Terakhir, kenapa iman itu penting? Karena iman itu mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Jadi apapun tantangan, pergumulan yang saudara hadapi, iman saudara akan mengalahkan itu semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Jadi apa visi kita? Light City, saya katanya sama Tuhan, Tuhan apa visi yang Tuhan mau berikan kepada gereja ini? Kita sudah punya visi dengan pernyataan mempengaruhi dunia ke arah Kristus. Nama gereja kita Light City, kota bercahaya. Artinya jemaat ini menjadi tempat orang-orang berkumpul karena ada cahaya Kristus di sini. Apakah saudara percaya di gereja ini ada cahaya Kristus? Ajaklah orang-orang yang masih dalam gelap itu saudara. Saudara pergi, katakan ayo datang kepada terang Tuhan. Di Light City ada terang Tuhan. Kita mau berdoa untuk 1.000 orang saudara. Saya sampaikan jemaat Light City harus bertumbuh, berkembang, berlipat ganda. Minimal kita mau mencapai 1.000 jemaat. Saya mau mengajak saudara mulai hari ini, mari berdoa untuk sebuah visi. Tuhan,
kami mau memenangkan, membawa berita Injil, kabar sukacita kepada orang-orang yang sudah ditebus Tuhan tapi mereka belum tahu akan hal itu. 1.000 orang Tuhan. Mari mulai hari ini saudara bergairah untuk Tuhan. Karena ketika saudara mulai memiliki impiannya Tuhan dalam hidupmu, engkau akan memiliki gairah yang berbeda saudara. Haleluya. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan hidup kita terlebih dahulu. Biarlah hidup saudara dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, agar hidupmu dapat dipakai oleh Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan takut, jangan gentar. Karena ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan secara total, maka Dia yang akan bertindak dan memakai hidup saudara untuk menjadi alatnya. Maka semua mimpi-mimpi saudara, kerinduan saudara, Tuhan akan bertindak dengan caranya. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan.